Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono ya. Bersama Pakar Jono ya. Kali ini saya habis olahraga nih, habis lari-lari di lapangan, muter-muter di lapangan beberapa kali. Sekarang drojos ya, tinggal drojosnya ini. Luar biasa ya. Yang jelas semoga kita semua termasuk yang menonton selalu diberikan kesehatan, kewarasan ya, kekuatan dan beri rezeki yang banyak, halal dan barokah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, saya dalam hal ini saya akan mencoba berbagi karena sebelumnya saya membahas terkait dengan PKKS, SKP dan Dupak kepala sekolah ya. Karena ini sangat menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda. Sebenarnya ini perbedaan ini muncul setelah terbitnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Sebelum itu tidak ada masalah. Karena sudah sesuai seiring antara instrumen, kemudian angka kreditnya di Permenpan RB-nya, kemudian di SKP-nya, semuanya satu iring. Nah, dengan adanya ini belum ada yang mendampinginya sehingga berbeda, konsepnya menjadi berbeda. Bahkan aplikasi yang saya buat yang sudah beredar di mana-mana sudah digunakan. Padahal belum diundangkan. Ini luar biasa itu. Nah, itu saya sudah membuat aplikasi dan memang saat itu hanya untuk uji coba ya, tapi belum diundangkan, tapi sudah digunakan. Nah, saya mengingatkan jangan digunakan kalau belum diundangkan karena itu berarti menyalahi aturan undang-undang kan begitu. Karena itu ikuti terus video ini ya sampai selesai Bapak Ibu. Saya akan mencoba memilah ya terkait dengan kinerjanya kepala sekolah ini dan persiapan akreditasinya. Yang pertama, bahwa tugas kepala sekolah itu adalah sepenuhnya sebagai manajerial, sebagai pemimpin, bukan sebagai guru. Ya, walaupun dalam keadaan tertentu karena guru tidak ada, ya kepala sekolah harus jadi guru itu otomatis ya, harus seperti itu. Tapi menurut saya sangat kecil sekali persentasenya. Kepala sekolah yang mengajar lagi itu kemungkinan sangat kecil sekali. Ya, sehingga nanti harus dipahami betul itu. Nah, di sini tugas manajerial kepala sekolah itu yang pertama adalah menyusun program manajerialnya itu apa programnya, bagaimana penyusunan programnya. Untuk itu Bapak Ibu juga bisa melihat video sebelumnya, cari video saya sebelumnya, bagaimana cara menyusun program kerjanya. Kemudian yang kedua adalah mengelola SNP. SNP itu ada 8. Nah, sementara ini di instrumen akreditasi terbaru itu tidak terinci 8 standar itu. Dia akan terdiri dari 4 komponen, yaitu mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian mutu guru, dan manajemen sekolah. Ada 4 itu yang akan tapi di dalamnya adalah ya 8 standar tadi. Nah, saya akan mengurai satu persatu. Dalam SNP, terutama saya akan coba untuk mutu lulusan. Mutu lulusan itu ada banyak, ada 11 item, 11 butir yang harus dibahas oleh kepala sekolah. Saya sekarang ini membahas yang butir 1 saja, yaitu tentang siswa memiliki perilaku disiplin di setiap situasi. Nah, itu memiliki perilaku disiplin di setiap situasi. Artinya sekarang nggak bisa kepala sekolah mengandalkan dokumen, no, nggak bisa. Ya, jadi sekarang yang harus dipersiapkan benar-benar performan. Dokumen itu bagian kecil. Sekarang saya akan bahas dulu dokumennya. Apa yang harus disiapkan dan diupload dan mana yang harus disiapkan saat nanti visitasi. Yang pertama ya, yang harus diupload adalah tentang tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah itu harus diupload di Sispena. Ya, yang termasuk yang akan bagus sesuai dengan di ISP itu harapannya termasuk hak dan kewajiban siswa itu tertuang di dalam peraturan itu. Misalkan dia melanggar dikurangi poin sekian, melanggar lagi poin sekian dikurangi dan seterusnya itulah nanti tata tertib itu. Itu diunggah di Sispena. Artinya harus disiapkan dari sekarang. Buatlah peraturan akademik yang mungkin atau tata tertib yang sangat lengkap buat butir per butir sehingga semua akan menjadi lengkap seperti itu. Itu diupload yang pertama. Kemudian dokumen yang kedua adalah buku piket sekolah. Ya,
buku piket sekolah itu adanya yang misalkan kita di depan ya, di pintu gerbang atau mungkin ada guru piket yang akan melakukan mengisi buku piket itu, siapa saja siswa yang terlambat, guru yang terlambat, itu semua dicatat di sana. Di sini sebenarnya yang akan dibuktikan bahwa sekolah ini, siswa ini tidak ada yang terlambat, itu yang akan dibuktikan, tapi melalui buku piket tadi. Dan ini buku piket itu tidak diupload di Sispena, tapi dia akan ditanyakan dalam saat visitasi. Mungkin ada yang mengakali, ini yang akhirnya akan terjadi, akan terjebak, ngakali. Buku piketnya dirubah, nihil. Akan terkuak bahwa itu adalah bohong. Kalau memang itu diakali, ya jangan dikira itu nggak akan terkuak, ya. Karena nanti yang akan ditanya guru, siswa, orang tua, dan komite semua akan ditanya. Dan fakta yang menunjukkan dari asesor kemarin pada visitasi yang sebelumnya itu terkuak semua. Kalau memang bohong akan terungkap bahwa itu bohong. Jadi dokumen ini tidak benar. Sudah nggak akan dapatkan nilai 4, nggak akan dapat level 4 ya. Ya toh? Seperti itu. Berarti ini sudah budayanya sudah tidak benar kan, seperti itu. Gimana mau yang lain benar, kepala sekolah gurunya sudah nggak benar. Kira-kira seperti itu. Lebih baik apa adanya. Seperti itu ya, buku piket. Kemudian ada lagi catatan guru dan wali kelas, yaitu terkait catatan siswa yang terlambat, siswa yang tidak masuk sekolah. Itu semua akan tercatat di situ, di buku catatan guru dan wali kelas itu. Yang jadi masalah, punya nggak guru dan kepala dan wali kelas itu, punya nggak catatan itu? Kalau nggak ada, itu akan menjadi sesuatu yang semakin akan kelihatan nggak bagusnya di sekolah itu. Siapkan buku piket, harus ada buku catatan guru dan wali kelas terkait itu. Siapkan. Bagaimana caranya? Saran saya menggunakan online. Saya sudah nyiapkan juga tuh, banyak yang pakai itu ya. Tapi kan kalau namanya online itu yang nggak bisa, nggak berbayar itu nggak mungkin. Siapa yang membayari apa namanya hosting, bayari ya nggak ada. Kalau nggak ada yang bayari ya orang nggak mau ya. Seperti karena itu besar ya, toh. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Kalau sekolah mau itu menggunakan itu caranya online, cepat. Semua bisa ada. Dan semua guru membuat gampang terekap tanpa harus minta, semua terkumpul dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Sudah saya siapkan bagi yang mau. Kalau enggak kan ya nggak perlu ya. Kemudian yang ketiga ya. Tadi kan buku piket, kemudian buku catatan guru dan jurnal. Ya, gitu. Jurnal kelas di sini juga akan dilihat. Pembuktian itu semua akan menentukan kedisiplinan tadi. Nah, ini dalam hal ini sebenarnya kedisiplinan yang akan dilihat itu ada disiplin waktu, ya toh, disiplin berpakaian, dan disiplin atau patuh terhadap peraturan yang ada. Inilah yang sulit bagi sekolah untuk mengkondisikan dalam waktu sekejap. Itu sangat sulit. Harus dibuat menjadi sebuah budaya, pembiasaan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Semua dari sekarang. Kalau enggak bisa. Ya toh? Seperti itu. Karena itu akan terbongkar semua ya, ya, seperti itu. Nah ini. Jadi untuk disiplin waktu, pertama dilihat dari kedatangan di sekolah. Pernah ada nggak siswa yang terlambat? Di buku piket nihil. Nanti ketika ditanya anak itu, Anda bisa jujur? Jujur. Ketika jujur, ketanya selama ini di sekolah ada nggak yang terlambat itu? Mungkin dia ditanyakan pernah terlambat? Nggak. Ada kawan yang pernah terlambat? Ada. Artinya sudah kejujuran udah akan nampak, dan kebohongan dari buku piket akan terkuak. Ya kan? Jadi kalau nggak dikondisikan nggak bisa. Tuh. Kemudian kedisiplinan di dalam kelas. Tadi kedisiplinan datang ke sekolah, sekarang disiplin di dalam kelas. Bisa dilihat di buku piket. Kemudian anak siswa-siswanya ditanya lagi seperti itu. Ada yang terlambat, ada yang mungkin nggak masuk sekolah. Jadi nggak bisa diakalin buku piketnya di sini nihil, itu akan terkuak semua. Daripada begitu menyusahkan diri sendiri, biarkan apa adanya. Justru yang sekarang dibentuk adalah kedisiplinan. Karakternya itu dibentuk sehingga disiplin dengan sendirinya. Jadi jangan ngakali dokumen, nggak bisa. Kalau asesornya mantap, wah kebongkar semua, nggak ada yang nggak kebongkar itu ya. Nah, seperti itu. Nah ini, jadi itu. Kemudian disiplin yang berikutnya, waktu itu terkait dengan kegiatan ekskul. Itu akan dilihat daftar hadirnya, pesertanya berapa, yang hadir berapa, itu juga akan dilihat.
diisi penuh semua. Akan ditanya anaknya, bener nggak dia kehadiran penuh terus? Nggak, semakin jauh untuk mendapatkan level 4 ya. Ini yang akan perlu dipercermati oleh kawan-kawan. Pembiasaan inilah yang harus dilakukan oleh sekolah. Ya, jadi dibentuk sebuah sistem sehingga guru, siswa, orang tua, masyarakat mengakui kedisiplinan itu benar-benar baik. Aturan yang harus ada. Gitu. Jadi jangan diakali dalam waktu sekejap, ketahuan ya. Ketahuan itu. Kemudian yang berikutnya disiplin berpakaian. Kalau tadi disiplin waktu, disiplin berpakaian pada waktu misalkan kalau SMP itu biru putih atau putih biru, kalau SD itu putih merah, kalau SMA SMK putih abu-abu, kemudian batik, kemudian berpakaian waktu di lab atau praktek, berpakaian olahraga, itu semua akan ditanya. Faktanya mana? Ya, di situ kalau ada sekolah belang belenteng, udahlah ketahuan bahwa itu kurang disiplin, sehingga nggak akan mungkin dapat nilai 4 di situ di butir 1. Karena itu ini harus dibiasakan, dan kalau ada ini ya ditegaskan seperti apa. Karena nanti ketika ditanya pernah nggak seragam baju sekolah itu, pernah diapakan oleh Pak Guru? Ya cuman dinasihatin saja. Berapa anak yang sudah sering nggak seragam? Banyak. Ya tetap akan ketahuan ya, akan ketahuan seperti itu. Jadi pengondisian inilah yang harus dibuat oleh sekolah, disiapkan oleh sekolah ya, itu. Kemudian disiplin berpakaian tadi pakaian seragam, kemudian pakaian batik, kemudian pakaian di praktek. Nah, semua itu kalau di lab ya, pakaian di lab dan sebagainya. Kemudian patuh kedisiplinan terhadap aturan yang ada di sekolah. Aturannya apa saja, yang dilanggar apa, yang tidak apa. Itulah yang akan ditanya pada butir 1. Dan di sini performance, sekali lagi performance yang ditanya. Dan di sini yang paling utama menentukan nanti adalah jawaban anak ya. Jawaban anak itu biasanya akan membongkar semua rahasia yang sudah ditutupi. Ya, karena itu benar-benar Bapak Ibu sekolah itu menyiapkan. Mungkin ada sekolah menyiapkan, mana siswanya, ditunjukkan yang ini. Udah saya minta yang itu. Jadi orangnya yang tadinya udah disiapkan itu susun jawab begini, ternyata yang dipilih bukan itu. Ya, menjadi masalah lagi. Tapi kalau sudah jadi budaya, siapapun yang dipilih no problem. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini baru butir yang pertama yang harus dipersiapkan. Dokumennya tadi perlu diingat adalah tata tertib siswa ya. Ini yang harus mencakup tentang hak dan kewajibannya siswa. Ada poin-poin seperti itu. Kemudian buku piket, kemudian catatan guru dan wali kelas, dan jurnal kelas. Itu yang akan ditanya di dalam ketentuan ini. Dan ini udah pasti itu yang ditanya. Kalau menanyakan selain itu, ini semakin aneh yang tanya ya kan. Karena itu udah ada di IASP. Kita nggak boleh menanyakan yang tidak perlu ditanyakan ya. Nanyakan yang ada aja nanti kita udah waktunya panjang sekali, ini menanyakan yang tidak ditanyakan ya kan. Jadi sekolah juga menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Kalau nggak perlu disiapkan, nggak usah disiapkan ya toh, seperti itu. Nah, jadi yang paling pokok di sini adalah performance. Siswa benar-benar disiplin di mana? Waktu olahraga, waktu di kelas, waktu masuk sekolah, waktu kegiatan ekskul, dan semua benar-benar disiplin. Itu yang akan dinilai pada butir yang pertama. Ya toh? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan yang lain. Jangan malah ditutup-tutupi, share pada yang lain biar tahu juga gitu loh. Supaya nanti ketika kedatangan asesor itu ada asesor, no problem. Karena memang udah siap kan begitu. Nah ini berikutnya nanti akan saya bahas terkait dengan butir yang kedua. Apa yang harus dipersiapkan, kriterianya apa ya nah? Sehingga Bapak Ibu bisa cek apakah misalkan yang pertama itu apakah semua siswa disiplin. Pertanyaan apakah semua? Jawabannya tidak. Nah tidaknya itu ketika dia mungkin 95% itu termasuk tinggi. Ketika sudah di bawah 90% itu sudah termasuk ya kalau yang itu sangat tinggi tadi ya, ini tinggi. Sehingga nanti penilaiannya akan menentukan ini levelnya 3 ini. Levelnya 2 ini. Ya kan? Jadi ketika dia dari 3 hal ya, tadi kok tidak memenuhi, udah dipastikan tidak akan mendapatkan level 4. Sukses selalu, tetap semangat Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa di video berikutnya nanti akan saya jelaskan ya terkait dengan butir yang kedua. Ya, ini butir yang pertama ini silahkan dipelajari, diulang kembali, mungkin bisa dibicarakan dengan kawan-kawan tim pengembang sekolah
Bagi sekolah inilah pengelolaan mutu, standar kelulusan pada butir yang pertama. Jadi kepala sekolah tidak bisa tinggal diam terserah jalan apa enggak. Nah kalau seperti itu harus rusak ya toh. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ada trik Bapak Ibu, yaitu cara menggunakan folder di Google Drive sehingga semua dokumen lengkap sekali. Ya, nanti pada saatnya saya akan coba, kalau memang ada yang request akan saya jelaskan sedetail-detailnya sehingga semua sekolah itu tidak ada kebingungan. RPP juga harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya Bapak Ibu. RPP ada ketentuannya nanti seperti apa, nanti akan kita bahas di butir-butir berikutnya. Sukses selalu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau udah terlalu ngomong susah berhentinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for